Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syafiq, kembali lagi sama aku Farah Salsa di Syafiq Weekly Cast. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama narasumber yaitu Mbak Anindita Dwi. Halo Mbak Anin, ketemu lagi kan? Sesuai sama spill yang kemarin Iya ya? kan? Nah kalau kemarin kan kita sempat bahas tentang ini ya Mbak, layanan dan produk-produk bank syariah. Nah terus terakhirnya juga kita sempat mention sedikit nih tentang mengatur keuangan, pengelolaan uang kayak gitu. Gimana kalau kali ini kita kulik-kulik lebih jauh tentang itu Mbak? Boleh. Boleh kan? Nah gini Mbak, sebenarnya kan kebetulan pengelolaan keuangan itu tuh nggak dibahas secara proper di sekolah-sekolah dulu, atau bahkan di kampus yang basicnya non ekonomi pun juga nggak dibahas, dipelajari gitu Mbak. Padahal secara nggak sadar kita tuh kan dalam mengatur uang saku dulu itu tuh termasuk basic, atau itu adalah awal pembelajaran kita tentang mengatur keuangan, biar uang jajannya tuh bisa cukup atau bisa disimpan buat tabungan kayak gitu Mbak. Tapi nggak semua orang kan aware tentang itu Mbak, sehingga menjadikan banyak anak muda yang kurang memahami tentang pengelolaan keuangan yang baik gitu Mbak. Terus bahkan nggak sedikit orang yang punya cicilan untuk kegiatan yang kurang produktif gitu Mbak. Ya kan, nah menurut Mbak Ani sendiri fenomena kayak gitu tuh gimana Mbak? Oke, jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa kita itu sekarang hidup di zaman yang serba unshare. Let's say mungkin 5 tahun lalu deh, gak ada tuh ahli ekonomis atau segala macam siapapun yang memprediksi kalau 2019 akhir atau 2020 awal itu ada COVID. Gak ada yang nyangka kan. Maksudnya kayak ya memang kita tuh hidup di zaman yang unshare. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diproyeksikan tahun 2020 itu akan ada bonus demografi, puncak dari bonus demografi. Ya kali kayak kita masih mau punya personal trait yang kayak gitu di zaman yang serba unshare ini, kayak gitu-gitu. Let's say misalnya ya, kita usia produktif tuh bekerja tuh kapan sih? 23 sampai misalnya 58 gitu. Terus rentangnya itu berapa sih? Sekitar 35 tahunan lah. 35 tahunan usia produktif. After retire atau after pensiun, yakin udah gak punya BM. Yakin udah gak punya kepenginan, gak punya kebutuhan gitu. Kan pasti ada. So we have to prepare it well gitu loh. Harus dipersiapin dengan baik gitu. Kayak terus kan pasti ada yang bilang tuh kayak ya udahlah YOLO dulu gitu, kayak you only live once. YOLO dulu. Nah, yang patut diketahui ya, perencanaan keuangan itu nggak serta-merta kamu nggak boleh senang-senang kok gitu. Boleh senang-senang. Kuncinya itu adalah seimbang, apa yang kamu spend dan apa yang kamu save gitu. Jadi mindful sama yang keluar itu sih sebenarnya kunciannya tuh itu. Oh gitu. Terus kenapa ya Mbak kok cenderung banyak orang yang menghindar atau bahkan enggan kalau ngomongin hal-hal kayak gini? Oke, jadi gini, kalau sebelum kita ngomongin itu ya, kalau kita baca-baca itu tuh ada 4 personality atau money personality. Pertama, money avoidance. Orang yang cenderung malas nih menghindar ngomongin tentang kayak gitu-gitu tuh malas banget. Jadi dia cenderungnya money avoidance. Atau dia kadang-kadang ada juga orang yang tipikalnya money vigilance. Money vigilance itu dia compulsive saver. Jadi nyimpennya strict banget gitu. Jadi compulsive saver. Ada juga yang namanya money spender. Money spender tuh kebalikannya money saver nih. Kebalikannya si compulsive saver nih. Jadi dia compulsive spender. Jadi tadi ada money avoidance, money vigilance, money spender, yang terakhir money worshipper. Jadi dia compulsive money maker. Kerja aja money maker aja kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin ini yang optimal tuh yang mana nih dari personality ini ya? Ini kan personality ya lagi-lagi. Gak ada yang kayak yang paling baik yang ini atau ini tuh jelek banget gitu-gitu. Nah, yang ideal itu sebenarnya optimal. Jadi balance antara semuanya. Ketika ada di titik equilibrium yang ya itu balance semuanya gitu. Ya saver, ya maker,
ya dia spender kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Gitu ya, berarti ternyata ada pengotakan personality kayak gitu ya Mbak ya? Secara nggak langsung itu ada ya ahli-ahli psikologi tuh Oh. memetakan tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak yakin kalau misalnya kamu punya trait negatif atau trait buruk kayak gitu, ya misalnya nih salah satu money spender banget nih, kayak yakin mau kayak gitu terus. Kita nanti ada di zaman yang kita nggak tahu nanti loh gitu, manis apa yang serba unsure segala macem. Nah, coba deh dipikirin lagi mendingan kayak gitu sih. Boleh sih ini. Terus ini Mbak, gimana cara biar kita tuh lebih sadar, lebih aware tentang pengelolaan uang kayak gitu Mbak? Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang pengelolaan ya, saya pernah salah satu ikut kelasnya financial planner gitu. Jadi cara ngeceknya itu sebenarnya indikatornya 3, red flagnya 3. Pertama, kalau kamu merasa ke-BM-anmu, banyak maunya lah, ke-BM-anmu itu lebih besar dari income-mu, kamu harus aware. Yang kedua, kalau misalnya kamu cicilan, kamu punya cicilan semisal gitu, cicilanmu udah 30% sendiri dari total income-mu, nah itu kamu mesti aware. Atau yang ketiga itu adalah kalau kamu merasa sudah sangat sulit menabung, nah itu you have to aware sih gitu, harus dicek lagi gitu, bener nggak nih kayak gitu-gitu sih. Jadi 3 indikator itu yang coba deh refleksiin, gue udah itu nggak ya, atau jangan-jangan ada salah satu dari ketiga itu. Nah itu harus aware sih, harus dicek-cek lagi nih gitu, sehat Berarti nggak. harus dari kita sendiri ya Mbak, karena kita yang paling ngerti keuangan kita Betul, kan ya. kayak kesehatan aja kamu ada medical Ah, check up. Nah, masa financial nggak ada Oh, iya. financial check up sih kayak gitu-gitu sih. Betul. Terus kalau yang idealnya tuh gimana Mbak? Oke, kalau kita ngomongin tentang ideal, itu pasti nggak bisa jauh dari kata rasio. Jadi kalau katanya saya pernah ikut kelas, indikatornya itu ada tiga rasio. Pertama rasio menabung, yang kedua itu rasio hutang, sama yang ketiga itu rasio likuiditas. Nah, rasio menabung, idealnya gimana? Idealnya ketika misalnya kamu sudah bisa menabung untuk pemula ya, ini kita ngomongin pemula. Ketika kamu sudah bisa menabung katakanlah 20% aja dari total income, itu udah bagus, ideal. Untuk pemula itu bagus. Idealnya berapa? Idealnya kalau kamu sudah bisa menabung 30% dari total income, itu ideal. Gitu. Jadi dihitung-hitung lagi nih coba. Misalnya ini kan udah mau akhir tahun nih, nanti Januari gitu ya, dicek. Desember deh kamu ngeset, pokoknya tahun 2023 misalnya aku mau nabung sekian juta. Nah, sekian juta itu dibagi sama proyeksi income kamu nanti dalam 2023 itu berapa persen. Kalau kamu udah 20%, itu ya untuk pemula oke lah gitu. Tapi kalau ternyata masih kurang dari, bahkan misalnya 0 gitu, atau misalnya 5%, nah itu salsa perlu yuk reframing lagi nih, apa ya gitu, kebutuhan apa-apa yang sekiranya nggak perlu. Itu rasio menabung. Yang kedua ada rasio hutang. Tadi saya udah sempat bilang, rasio hutang itu paling gawat itu kalau kamu punya hutangmu itu sudah 30% dari total income. Jadi misalnya dalam 2023 ada berapa tanggungan yang harus kamu bayarkan dalam 2023, itu dihitung, dibagi dengan total income kamu nanti 2023 berapa proyeksinya semisal gitu ya. Kalau angkanya sudah lebih dari misalnya 30%, nah itu salsa patut check up lagi nih gitu. Itu gitu sih, semakin sedikit kalau rasio hutang itu semakin baik gitu. Idealnya di angka 10 sampai 20, itu maksimal 20 gitu. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga itu ada namanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu seberapa cair sih uangmu? Seberapa cair itu maksudnya gini. Cara ngitungnya adalah total income kamu dalam 2023 itu dibagi dengan pengeluaran bulanan kamu gitu. Jadi istilahnya dana darurat lah, idealnya itu adalah 6 kali. Jadi ibaratnya misalnya bulanannya salsa itu ngeluarin uang 100.000 misalnya ya. 100.000 berarti salsa harus simpan uang, paling tidak uang yang cair banget itu 600.000 buat jaga-jaga. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah kalau misalnya kayak kemarin nih COVID, 3 bulan pertama kan orang stuck tuh di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja mungkin masih meraba-raba ini gimana sih polanya si COVID ini, nggak bisa kerja,
Untuk yang punya penghasilan tetap no issue gitu, tapi untuk penghasilan yang penghasilannya harian atau segala macam, mereka pasti mau nggak mau akan mengandalkan si uang dana daruratnya ini. Nah makanya itu pentingnya gitu. Jadi di COVID itu orang jadi belajar, oh urgent ya ternyata punya dana darurat, besarnya tuh berapa ya, itu tadi idealnya 6 kali kayak gitu sih. Jadi dana darurat itu akan berguna ketika kondisi-kondisi ya amit-amit misalnya sakit yang nggak bisa ditanggung atau force major atau dan sebagainya gitu sih. Wah gitu ya, berarti menabung itu penting banget ya Mbak ya. Terus gimana dong, ini kan banyak banget godaannya nih Mbak, misal apa ya, Shopee kayak apa kayak gitu. Terus gimana cara buat memupuk kita buat Bang Bingbong menabung gitu loh Mbak. Gimana caranya biar kita termotivasi kayak gitu Mbak? Oke, jadi pertama adalah kalau aku bisa kasih saran, yang pertama itu catat pengeluarannya. Salsa misalnya mulai aware nih, oke kayaknya gue harus bener-bener nih gitu. Pertama Salsa harus catat semua keuangannya, catat pengeluarannya. Oh jadi nanti Salsa jadi lebih aware. Oh jadi aku tuh kayaknya boros di sini deh, segala macam gitu. Nah kalau udah dicatat keuangannya, nanti Salsa bisa tahu polanya tadi. Oh jadi dari segala macam total pengeluaranku, dari penghasilanku sekian persen tuh untuk ini ya, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini ya gitu. Salsa kelompokkan. Terus yang terakhir adalah buat budgeting. Banyak kok toolsnya sekarang, kayak misalnya ada Kakebo, ada tools yang tempat Salsa nyatat itu juga ada di App Store atau Google Store, itu banyak kok toolsnya gitu. Nah kalau banyak banget metode-metode pencatatan atau budgeting yang ada, yang Salsa bisa pelajarin. Terus kalau semisal yang lazim itu biasanya dikelompokkan jadi 3 pos, living, playing, saving kayak gitu. Jadi misalnya nih Salsa bayar kosan sekian ratus ribu, oh ya itu masuk ke pos living. Di akhir bulan nanti dilihat, oh livingnya berapa persen dari total, berapa persen dari income. Jangan-jangan pengeluarannya Salsa lebih banyak daripada income-nya. Nah itu kan hal-hal yang kayak gitu tuh yang pertama tuh harus di aware dulu nih kayak gitu. Oke, berarti catat pengeluarannya sama budgeting ya Mbak. Harus kita pinter-pinter gimana nih mengelompokkan budgetingnya kayak gitu. Terus ini nih Mbak, balik lagi ngomongin tentang financial goals. Jujur nih Mbak, aku tuh sebenarnya clueless banget ngomongin financial goals. Nah, boleh nggak jelasin secara awamnya aja kayak gitu? Oke, kalau jelasin tentang financial goals itu really depends on masing-masing personality ya. Kayak misal nih Salsa usianya berapa misalnya? 21. Misal nanti ketika usia 23 Salsa sudah punya penghasilan. Di 1 tahun pertama mungkin apa ya financial goals-nya gitu ya, misalnya aduh kak aku belum punya dana darurat nih misalnya, financial goals-ku adalah ngumpulin dana darurat. Nah Salsa harus cari tahu, oh idealnya itu berapa kali pengeluaran bulanan sih kayak gitu. Nah setelah tahu, jadi Salsa bisa menentukan, yap tadi kan udah dibikin nih, tadi Salsa udah catat pengeluarannya, udah tahu polanya, Salsa budgeting. Oke, mulai bulan depan aku harus mentargetkan misalnya untuk living maksimal 50%. Untuk senang-senang, untuk playingnya 20%, untuk savingnya 30%. Nah, udah tuh kan di budgeting tadi di pertama. Financial goal Salsa adalah mau ngumpulin dana darurat. Atas 30% yang Salsa save, maka larinya harus kemana? Ke dana darurat, kayak gitu. Besarnya berapa? Itu Salsa harus kulik sendiri. Idealnya sih adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, itu untuk kondisi single ya. Untuk yang udah marriage itu sarannya tuh adalah 12 kali. Untuk yang sudah marriage dan punya anak itu sarannya udah 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, tapi kemarin ke kondisi pandemi segala macem, terus banyak yang kayak 6 kali aja tuh bahkan gak cukup gitu. Jadi intinya adalah semakin banyak semakin baik. Ininya tuh di 6 kali itu. Kayak gitu sih. Nah, tapi kan beda-beda tuh. Itu misalnya untuk case dana darurat. Misalnya untuk financial goals yang lain, kak aku udah punya dana darurat, udah aman nih gitu. Misalnya porsi haji, biar buat dapat porsi haji, mau bikin tabungan haji, nah itu juga oke. Atau misalnya financial goalsnya adalah aku pengen punya rumah sebelum usia 30 gitu. Atau misalnya Raditya Dika gitu ya. Raditya Dika itu punya financial goals, dia harus siapin dana pensiun sebelum dia 40 tahun kayak gitu. Nah, itu tuh financial goals yang tujuan-tujuan kayak gitu tuh yang harus
coba deh apa nih, mau apa, kayak gitu. Jadi biar nabungnya terarah, nabungnya ada targetnya, nabungnya punya cita-cita gitu sih. Oke Mbak, terus kalau misal nih kita udah tahu pola keuangannya gimana, financial goalsnya mau apa, rasio menabungnya udah tahu kalau 30% tuh saving kayak gitu misal, terus nyimpennya itu di mana Mbak? Oke, jadi kalau suggest-nya itu menyimpannya, pastikan, prinsipnya ya, pastikan komponen atau komposisi terbesar itu ada di instrumen yang sifatnya paling liquid. Paling liquid itu maksudnya adalah paling cepet, kalau kamu butuh tuh kamu bisa ambil. Misal tadi salah satu tujuannya adalah ngumpulin dana darurat. Besarnya berapa kali? 6 kali misalnya ya. Udah kekumpul nih 6 kali, atau misalnya lagi merintis lah pelan-pelan 6 kali. Nyimpennya di mana? Disarankan untuk paling besar komposisinya kan tadi di instrumen yang liquid. Berarti let's say 3 kali ditaruh di tabungan deh gitu. Terus misalnya 1,5 kali ditaruh di Salsa lagi belajar ngulik-ngulik reksadana nih, ya udah taruh ke reksadana nggak apa-apa deh gitu. 1,5 kalinya lagi apa ya yang nggak liquid tapi aman nih potensinya untuk di ke depan bagus gitu, emas misalnya gitu. Jadi dari situ kan kita bisa lihat ya, oh iya paling besarnya memang di tabungan gitu. Jadi pasti kalau instrumennya apa, pastikan komposisi atau komponen terbesar itu ada di instrumen yang sifatnya liquid gitu. Dan angka ini tuh enggak saklek ya, jadi misalnya dana darurat 6 kali gitu tuh enggak saklek gitu, itu tuh dinamis. Dan ya lihat juga gitu, kayak misal tadi yang aku ceritain ya, kayak pas pandemi itu banyak yang nyaranin akhirnya dana darurat tuh idealnya 12 kali untuk yang single, kayak 1 tahun, pengeluaran 1 tahun kayak gitu. Karena kan kemarin memang 1 tahun kita masih ngeraba-raba tuh patternnya gimana nih, kayak gitu-gitu sih. Gitu deh. Oke Mbak, kalau gitu terakhir nih, boleh dong spill pengalamannya nih dulu waktu mahasiswa sampai sekarang, kan udah punya penghasilan yang bisa dibilang stabil ya Mbak ya. Nah kayak itu gimana biar siapa tahu saya juga dapet pencerahan. Oke, jadi gini, dulu terus terang ya, aku waktu kuliah tuh sangat money spender, jadi bener-bener kayak ya udah aja gitu money spender, habisin aja dulu gitu. Tapi alhamdulillah kayak teman-teman tuh ada yang sampai bisa tuh di saldo rekeningnya tuh 50.000 gitu. Nah alhamdulillah tuh nggak pernah mengalami fase-fase itu sih, cuman ya spender banget lah intinya. Nah terus mulai belajar, mulai ikut kelas-kelas yang kira-kira bisa nambah, kelas-kelas pemula yang kira-kira bisa nambahin insight dan sebagainya. Kalau yang aku kayak nge-wrap up gitu ya, intinya tuh 2, kayak inginnya yang dibendung, apa kerannya yang ditambah gitu loh, iya nggak sih? Iya betul. Nah jadi kayak dulu sih waktu kuliah akhir-akhir tuh aku tuh nah ini nih, kayak aku tuh percaya setiap orang itu pasti dibekali skill set yang dia pasti punya kelebihan kok. Nah atas kelebihan itu bisa nggak dijadiin keran nih gitu, mana tahu bisa yang halal ya, misalnya Salsa jago desain, ya udah freelance apa bikinin logo apa segala macem yang itu kan bisa jadi keran tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh, jadi kayak ya yuk mulai aware, mulai belajar, mulai bijak atas itu, yang tadi disimpannya gimana, di spendnya gimana gitu sih, jadi lebih aware aja. Oke, berarti harus cari tahu kelebihan kita buat apa namanya? Yes, mana tahu bisa jadi keran tambahan cari gitu keran kan. sebanyak mungkin. Halal Ya, stay halal. Yoi. Oke deh Mbak, kalau kayak gitu udah durasinya nih. Oke. Makasih banget ya Mbak Anin udah mau mampir lagi di Syafiq Weekly Cast. Nah, Sobat Syafiq, gimana nih pembahasan kita kali ini? Semoga dapat tercerahkan dan dapat insight lagi untuk pengelolaan uang yang lebih bijak dan lebih baik lagi. Oke, kalau kayak gitu saya Farah Salsa pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.